Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Warga Al-Mutakin, terutama anak-anak SD Al-Mutakin yang Bapak banggakan, alhamdulillah saat ini kita di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan suci Ramadan ini adalah disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa? Karena di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk untuk segenap manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas pembeda antara hak dan batil. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana kita mensikapi Al-Quran. Dalam mensikapi Al-Quran ada komitmen muslim terhadap Al-Quran, keterikatan diri kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, belajar memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, belajar untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang telah kita pahami. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Dari 5 sikap komitmen muslim terhadap Al-Quran, bahwa umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Sebagaimana halnya gula itu tidak bisa dipisahkan dengan manisnya. Garam itu tidak bisa dipisahkan dengan asinnya. Demikian pula umat Islam tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Maka dari itu kita ada tuntutan komitmen muslim terhadap Al-Quran, yakni yang kedua, yakni belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar ini maka harus memenuhi 4 kriteria. Yang pertama, bacaan Al-Quran itu harus benar panjang dan pendeknya. Jangan sampai terjadi yang panjang dipendekkan, atau sebaliknya yang pendek dipanjangkan, atau pendek semua tidak ada yang panjang, atau panjang semua nggak ada yang pendek. Mengapa kita harus disiplin dalam membaca Al-Quran itu panjang pendek? Karena dari mad atau panjang pendek itu bisa mempengaruhi makna atau arti. Bila yang dipanjangkan dibaca pendek atau yang pendek dibaca panjang, maka berubah makna. Contohnya, kita membaca amin. Setelah baca akhir Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. A-nya panjang, min-nya panjang, amin. Perkenankanlah permohonan kami. Tapi apabila A-nya pendek, itu berubah artinya. Dalam surah Atin, wa hadzal baladil amin, dan negeri Mekah inilah yang aman. Jadi kalau A-nya pendek adalah aman. Dan demi negeri Mekah yang aman ini. Bila A-nya dua-duanya pendek, min-nya juga pendek, amin, itu al-amin artinya terpercaya. Artinya kesimpulannya bahwa panjang pendek itu mempengaruhi mana. Yang kedua, bagaimana membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, harus benar makharijul huruf. Mengapa harus benar makharijul huruf? Ini pun sama mempengaruhi makna. Contohnya hamzah tertukar dengan ain. Kalau hamzah alimun, kalau ain alimun. Kalau alimun pakai ain artinya mengetahui. Tapi kalau alimun pakai hamzah sangat pedih. Contoh yang lain, ketika kita berjanji insya Allah.
In, jika sya'a berkehendak Allah, jika Allah menghendaki. Tetapi kalau shinnya diganti dengan sin yang tanpa titik tiga, berubah maknanya. Insya Allah. In, jika sa'a jelek Allah, jika Allah jelek. Contoh yang lain, qaf dengan kaf, qul, katakanlah. Tapi kalau kul, makanlah. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas ayat 1, qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu tunggal satu. Ganti dengan kaf, qul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu itu. Contoh yang lain, huruf ha tengah tenggorokan, uhila, dihalalkan. Ganti dengan ha yang pangkal tenggorokan, uhila, disembelih. Maknanya akan berubah. Dari 28 huruf hijaiyah tidak ada satupun yang sama. Maka disiplin kita membaca Al-Quran itu harus benar, makharijul huruf, atau istilahnya dengan istilah makhraj. Yang ketiga, kita harus memahami bacaan gharib. Gharib itu bacaan-bacaan yang aneh. Contoh dalam surah Yusuf ayat 11, bacaan ada ismam. Bagaimana membaca ismam? La ta'manna, tidak dibaca la ta'manna, tapi ada majunya bir, la ta'manna. Itu contohnya bacaan-bacaan gharib. Ada lagi yang lainnya. Dan yang keempat, kita harus memahami hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Maka pentingnya membaca Quran. Siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan diberikan reward oleh Allah yang luar biasa. 1 huruf 10 kebaikan, walaupun kita tidak paham artinya. Ketika kita membaca alif lam mim, alif lam mim, dengan waktu hitungan detik, maka kita mendapatkan pahala 30 kebaikan. Hadirin hadirat jamaah warga Al-Muttaqin di bulan suci Ramadan, di semarak Ramadan ini yang sama-sama kita sedang menjalani, semoga kita bisa meningkatkan di bulan suci Ramadan bacaan kita, dan semoga kita menjadi orang yang senantiasa tilawatil Quran yaumian, membaca Al-Quran setiap hari. Semoga kita termasuk di dalamnya. Aqulu liqouli hadza wastaghfirullah li wa lakum, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.